Halo semua, selamat datang. Dan kali ini kami bertiga akan menyampaikan dari desain sistem terintegrasi dengan judul Desain Model Industri Minuman Berskala Kecil Menggunakan PLC dan HMI. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri dulu. Saya sendiri, Yasdi Silambi. Saya Fitri Nur Sukmawati. Dan saya Rama Rifki Rizkulo. Sebelum masuk ke topik pembahasan proyek desain sistem terintegrasi kami, saya akan menjelaskan apa itu desain sistem terintegrasi atau DST. DST adalah mata kuliah yang meliputi perencanaan suatu sistem industri terintegrasi dalam skala kecil ataupun sederhana. Mata kuliah DST menitik beratkan pada proses desain kerekayasaan pada bidang teknik elektro. Nah, judul dari proyek desain sistem terintegrasi kami adalah Desain Model Industri Minuman Berskala Kecil Menggunakan PLC dan HMI. Latar belakang dari judul yang kami ambil ini mengingat akan peran pentingnya berbagai industri dalam memenuhi kebutuhan manusia, khususnya industri manufaktur seperti makanan, minuman, tekstil, ataupun bahan kimia. Industri minuman merupakan salah satu contoh pada bidang industri yang memiliki permintaan cukup banyak. Dikarenakan kebutuhannya meningkat, maka industri dituntut untuk memproduksi barang dengan jumlah yang banyak. Dengan bantuan teknologi otomatis, suatu industri dapat membuat produk secara massal dalam waktu sehari. Tentunya, untuk menghasilkan dalam jumlah yang banyak, setiap industri dibantu dengan teknologi otomatis. Teknologi otomatis yang digunakan adalah Programmable Logic Controller atau PLC. Tujuan dari perancangan desain pada proyek DST ini yaitu untuk memperoleh desain industri minuman otomatis mulai dari tahap pembuatan minuman hingga pengepakan. Juga untuk memperoleh desain model industri minuman yang dilengkapi dengan sensor pengecek cacat atau defek pada botol. Pada konsep perancangan ini, berisi flowchart dari tiap proses pada simulasi. Flowchart inilah yang menjadi panduan dasar dalam pembuatan ladder diagram. Ladder diagram dibuat pada aplikasi CX Programmer, kemudian dihubungkan dengan HMI atau Human Machine Interface pada software CX Designer. Pada flowchart ini, berisi proses pembuatan minuman yang dimasukkan ke dalam tangki mixing, untuk kemudian minuman siap dimasukkan ke dalam botol. Pada proses sterilisasi botol, diawali dengan botol ditempatkan di atas konveyor, kemudian masuk ke dalam proses sterilisasi, dan siap menuju tangki pengisian. Berikutnya flowchart pada proses pengisian dan pengemasan. Dimulai dengan tangki yang diisi oleh minuman hingga batas tertentu. Kemudian, ketika terdeteksi adanya botol di bawah tangki, botol mulai diisi dengan minuman. Dalam waktu yang sudah ditentukan, pengisian akan berhenti dan botol akan berpindah menuju tahap selanjutnya, yaitu pemasangan tutup botol, kemudian label merek, dan pengecekan defek pada botol. Yang terakhir yaitu proses pengepakan atau packaging. Diawali pada proses pengecekan defek pada botol. Jika sensor mendapat input bahwa tidak ditemukan defek atau cacat pada botol, maka botol akan masuk ke dalam box pengiriman. Dalam satu box pengiriman berisi 12 botol. Namun pada simulasi ini diatur menjadi 6 botol dalam satu box untuk memudahkan dalam melihat hasil simulasi. Jika sensor membaca bahwa terdapat defek pada botol, maka botol akan dipindahkan ke konveyor lain untuk menuju box daur ulang. Metode penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu mendeskripsikan data baik dari literatur maupun dari hasil pengujian, kemudian dianalisis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan empiris dan rasional. Untuk tampilan HMI, kami memiliki dua versi.
Proses kerja pada kedua versi ini masih sama seperti konsep perancangan. Yang membedakan yaitu bagaimana sensor dapat membaca defek pada botol. Perbedaan lain yang tampak yaitu pada versi 2 yang memiliki timer dan counter. Untuk penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada demo simulasi berikut. Oke, setelah melalui berbagai tahap dalam mencari literatur dan menemukan berbagai video YouTube tutorial, maka hasil akhir dari simulasi kami sebagai berikut. Nah, pada tampilan pojok kiri atas, di situ terdapat tombol on dan off untuk mengaktifkan dan mematikan dari hasil simulasi kami. Lalu pada pojok kanan atas terdapat timer untuk menunjukkan seberapa lama proses berlangsung, dari mulai tahap botol masuk dan tahap terakhir yaitu botol dimasukkan ke dalam tahap packaging. Lalu pada pojok kanan bawah bisa dilihat di situ adalah ada indikator untuk menunjukkan box yang dihasilkan, botol yang dihasilkan, dan juga botol yang didaur ulang. Nah, kalau penjelasan lebih lanjutnya, box yang dihasilkan ini adalah seberapa banyak box yang telah dihasilkan saat tahap packaging. Nah, kemudian botol yang dihasilkan yaitu seberapa banyak botol yang telah lolos uji dari sensor cacat. Nah, pada box di bawah botol yang didaur ulang, di situ terdapat jumlah botol yang akan didaur ulang, yang botol yang tidak lolos uji. Kemudian pada tengah-tengah layar di situ akan menampilkan simulasi yang berjalan, dimulai dari botol masuk dan akan mengalami tahap sterilisasi, lalu dilanjutkan tahap pengisian pada tangki pengisian, dan tahap pemasangan tutup botol, lalu tahap pemasangan label, kemudian terakhir adalah botol akan dicek apakah botol benar-benar dalam keadaan normal atau dalam keadaan cacat. Lalu kemudian apabila botol lolos, maka botol akan masuk ke dalam tahap packaging, dan apabila botol dalam keadaan cacat, maka botol akan didaur ulang. Ya, seperti itu dari tampilan HMI kami. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pertama, desain model industri minuman yang dibuat terdiri dari tahap sterilisasi botol, pengisian botol, pemasangan tutup botol, pemasangan label, pengecekan kecacatan botol, dan diakhiri dengan pengepakan ke dalam box. Yang kedua, desain dibuat dengan menggunakan program ladder diagram dan divisualisasikan dalam bentuk desain HMI. Dan yang terakhir adalah desain yang telah dibuat dapat menghemat waktu dan melakukan pengepakan botol per jamnya hingga 355 botol. Oke, demikian dari hasil simulasi kami. Semoga desain yang kami sampaikan ini dapat menjadi pelajaran baru bagi yang menonton, dan jangan lupa di like dan di share ya. Oke, itu saja. Terima kasih dan sampai jumpa.